Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua? Selamat pagi. Pagi. Baik, mana semangatnya? Ini semangatku. Terima kasih ibu-ibu sekalian ya telah hadir di kegiatan rutin kita pelaksanaan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelum kita memulai acara ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai, doa selesai. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada ibu-ibu sekalian. Sesi kemarin kita masuk sesi berapa, Bu? Sesi 10 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Baik, Bu. Kali ini kita memasuki sesi ke-11, modul yang keempat, P2K2, yaitu perlindungan anak, Bu. Di mana sesi ke-11 ini materinya ialah upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Yang pertama ialah pengertian anak dan hak-hak anak. Menurut Ibu, anak itu apa artinya, Bu? Mengenai anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya, di mana pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, pada saat anak belum mencapai usia 18 tahun, maka ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua atau orang yang diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk mengasuhnya, Bu. Yang pertama apa, Bu? Kasih sayang, betul. Perhatian, pendidikan, dan perlindungan, Bu. Itu yang paling utama, Bu. Dengan demikian, hak tersebut melekat dalam diri anak, Bu. Dari mulai dia dalam kandungan hingga dia berusia 17 tahun. Nah, gitu, Bu ya. Dan kita tidak boleh melanggarnya. Yang kedua, Bu, pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Ini dapat kita pahami sebagai segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa dan mempunyai kewajiban untuk memelihara, sementara sifatnya ataupun permanen, Bu. Nah, bisa melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa sang anak. Jadi itulah pengertian kekerasan dalam anak. Lalu contoh-contohnya apa aja, Bu? Poin pertama, kekerasan fisik. Iya, memukul, Bu, mencubit, betul, Bu. Itu masuk kekerasan fisik, Bu. Kadang-kadang kita sepele kan, menampar, betul, nyabet pakai tali pinggang, ya, membanting, bahkan menyundut api rokok misalnya, Bu ya. Mungkin bapak-bapak nih merokok gitu kan. Menendang, menusuk atau lain. Yang kedua, kekerasan emosional atau psikis, yaitu penggunaan ungkapan untuk mengecilkan arti atau citra diri sang anak. Contohnya apa, Bu? Iya, Bu, memaki, Bu, memaki, membentak, ngatain anak bodoh, budek, ya kan, nggak tahu diri, berandal, segala macam lah. Ini membuat anak sangat nggak nyaman, Bu, dan tentunya hatinya akan luka, Bu ya. Karena dia membuat dia itu sedih gitu. Baik, yang berikutnya adalah kekerasan sosial. Ya, kekerasan sosial ini dilakukan oleh orang di luar keluarganya, Bu. Ya, di lingkungan sekitarnya. Apa maksud daripada kekerasan sosial? Yaitu dia tidak diperlakukan seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Misalnya dia nggak diajak bermain, ya, dia nggak dilibatkan dalam acara-acara kegiatan sekolah, Bu. Bisa jadi karena latar belakang keluarganya. Misalnya berbeda agama, berbeda suku, misalnya. Misalnya gini, Bu. Dia tinggal di lingkungan suku orang Jawa, tetapi dia orang Batak, maaf, dia tidak ditemani gitu, tidak diajak main, tidak dilibatkan. Seperti itu, Bu. Jadi dia merasa terasing yaannya. Atau bahkan mungkin dia karena dia miskin, terlalu miskin, Bu. Jadi dia tidak dilibatkan. Itu yang bisa membuat dia merasa rendah diri. Lalu yang terakhir ialah kekerasan seksual. Bagaimana, Bu, dengan kekerasan seksual tuh? Iya, meraba atau memegang yang tidak seharusnya dipegang, yang tidak boleh dipegang ya, selain daripada diri dia sendiri gitu. Ada batasan-batasannya, yang mana bagian-bagian tubuh yang boleh dipegang, mana yang tidak. Nanti kita akan bahas poin berikutnya, Bu ya. Sekarang kita masuk deteksi dini kekerasan seksual.
Ya, baik Bu. Jadi gini Bu, kita harus paham Bu, kalau memang anak kita kemungkinan diduga menjadi korban kekerasan seksual. Ada beberapa ciri-ciri yang disampaikan dalam materi ini Bu ya. Jika anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual, itu biasa ada hal-hal yang tidak wajar yang dibawa dia itu Bu. Antara lain ya, di sini jelaskan kedua bahunya terangkat sehingga menutupi leher. Lalu kepala tertunduk ke dalam. Nah, ini karena dia malu Bu. Dia merasa itu aib gitu ya. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Oke Bu ya. Lututnya pun juga tertekuk ke dalam. Tubuhnya menekuk. Matanya berkedip-kedip Bu. Biasanya mata berkedip-kedip itu ciri-ciri orang yang merasakan was-was Bu, ketakutan, berkedip-kedip dia itu. Wajahnya pucat pasi. Atau mungkin ada lain. Mungkin nggak semua di sini, tapi ada hal-hal yang berbeda Bu. Nah, itu harus kita waspadai, sudah harus kita pahami itu Bu ya. Lalu bagaimana dengan misalnya gejala fisiknya Bu, kalau dia terjadi kekerasan seksual? Yang pertama, sakit Bu jika memakai celana dalam. Dan mengeluh apabila dia saat BAB Bu ya, buang air besar pedih, buang air kecil juga pedih. Lalu cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, atau bisa jadi giginya tanggal gitu. Karena ada terjadi kekerasan di situ Bu ya. Bisa jadi dari cengkram, mungkin ditumbuk mungkin nih Bu ya. Atau mungkin diremas gitu saking kencangnya gitu ya. Lalu berikutnya rasa panas pada area genital. Ya, rasanya panas gitu Bu, mungkin di bagian kelamin dia gitu ya. Terus cara jalannya nggak wajar, agak mengangkang. Ini artinya apa Bu? Artinya dia sedang mengalami kesakitan betul. Ada berkas darah Bu. Ada berkas darah juga ya di celana dalamnya gitu ya. Lalu ada gejala psikisnya itu apa Bu? Ya, anak berubah ekspresi pastinya. Yang tadinya dia jadi orangnya ceria, jadi pendiam. Ya kan? Anaknya cemas, anaknya ketakutan, takut bertemu orang gitu ya. Bisa jadi juga anak yang semulanya nggak ngompol jadi ngompol. Yang berikutnya, menunjukkan keluhan-keluhan fisik seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan, nafsu makannya kurang gitu loh Bu. Sulit tidur di malam hari, itu betul. Bahkan sering mengigau karena dia teringat-ingat terus. Sulit konsentrasi dalam saat belajar, itu udah pasti ya. Lalu perilakunya mengalami kemunduran Bu, bisa jadi juga seperti itu. Ada ciri-ciri seperti itu. Seperti tiba-tiba dia suka ngisap jempol, jadi seperti anak-anak betul Bu. Atau mungkin kemampuan bicaranya gitu, jadi males dia ngomong gitu ya. Lalu bagaimana cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat? Yang pertama, kita harus memahami pertumbuhan, perkembangan, dan perilaku anak sesuai dengan usianya. Ya, mengenalkan tentang kesehatan reproduksi, termasuk mengenali bagian tubuhnya Bu. Serta fungsi bagian tubuh tersebut menjadi bagian tubuh pribadi seperti alat kelamin. Baik Bu. Jadi ini yang perlu kita tekankan pada anak kita ya. Kita akan melihat video, di mana video ini adalah tentang edukasi mana bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Ya, mari sama-sama kita lihat Bu ya. Baik, sama-sama sudah kita lihat ya Bu ya. Nah, di sini maksudnya video ini mengajarkan bagaimana cara si anak itu melindungi dirinya gitu. Kalau memang nanti ada hal-hal yang sudah dia pahami ya, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, tetapi ada oknum yang menyentuhnya, dia sudah tahu kemana dia harus melapornya ya Bu ya. Berikutnya, pencegahan kekerasan di luar rumah. Bagaimana Bu pencegahan kekerasan di rumah? Ajarkan anak untuk jangan malu, ragu atau takut ya, untuk melindungi diri atau melapor pada orang yang berwajib. Ya bisa gurunya, bisa orang tuanya ya kan, ya bisa orang-orang terdekatnya gitu. Dan juga jangan panik jika mendapatkan kekerasan pada anak. Khususnya ini kita orang tuanya, jangan langsung panik Bu. Kalau kita panik, itu akan membuat anak juga menjadi down ya, atau menjadi mentalnya turun. Segera mencari bantuan kepada saudara, teman, rumah sakit, atau jika mengetahui mendapati tindak kekerasan, bisa melapor ke RT, ke RW, kelurahan,
Ya satpam sekolah mungkin di tempat yang terdekatnya kan gurunya, kepala sekolah. Boleh juga Bu melaporkan ke lembaga yang memberikan perlindungan anak. Ya, polisi, ya, P2T P2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA ya, lembaga PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, ya, Komnas Perlindungan Anak dan lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Lalu sekarang kita masuk pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Apa itu anak istimewa, Bu? Iya, anak istimewa itu adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang sesungguhnya mempunyai potensi istimewa sebetulnya yang dapat dikembangkan sehingga anak tetap dapat berpartisipasi secara bermakna dengan lingkungan sosial. Jangan sepelekan anak istimewa tuh Bu ya. Cuma karena kita belum tahu aja dia itu cocoknya di mana gitu ya, di bagian mana dia untuk berpartisipasi di masyarakat. Itu aja. Kekerasan terhadap anak-anak istimewa ini bisa jadi karena ada beberapa faktor. Ya, ada yang anggapan negatif tentang keterbatasan fisik pastinya atau kecacatan yang dialami sehingga orang tua merasa malu mempunyai anak istimewa. Nah, lalu adanya anggapan bahwa anak istimewa tidak dapat belajar dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak lain. Nah, padahal nggak seperti itu Bu ya, cuma karena kita aja yang belum paham. Lalu yang ketiga, anggapan bahwa anak istimewa tidak mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Nah, ini anggapan-anggapan seperti ini yang salah Bu ya. Lalu orang tua dan guru tidak tahu bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak istimewa ini. Akibatnya anak-anak istimewa banyak ditelantarkan, dipasung, atau bahkan hal yang lain-lain yang tidak manusiawi Bu. Nah, kita tidak boleh Bu ya, mempasung anak itu tidak boleh kita. Maka diperlukan kesadaran orang tua Bu. Kesadaran orang tua bahwasanya anak ini adalah titipan Tuhan yang Maha Esa gitu. Amanah ya. Sehingga orang tua berkewajiban menjaganya apapun kondisi anak itu, siap menerimanya. Nah, jadi begitu Bu ya. Lalu orang tua tidak merasa malu memiliki anak istimewa karena ia memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi jika lingkungan keluarga memberikan ia kasih sayang dan dukungan untuk kemandiriannya. Nah, orang tua juga harus memfasilitasi anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya ya. Orang tua pun juga sama Bu, berkewajiban sama untuk memberikan hak anaknya, nggak hanya anak normal tetapi anak istimewa pun juga ya. Seperti lain-lainnya juga sama, membagikan pendidikan ya kan, dan bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya gitu. Lalu yang paling penting kita Bu sebagai masyarakat berkewajiban memberikan dukungan pada keluarga yang memiliki anak istimewa dengan memperhatikan, melindungi, menyelenggarakan sekolah, lingkungan bebas hambatan dan pelindungan sosial serta perawatan. Baik, kesimpulannya dari materi yang saya bawakan ini ialah yang pertama, mengetahui mengenai pengertian-pengertian tentang anak ya, hak anak-anak, kekerasan pada anak dan juga perlakuan salah pada anak. Ya, ini bertujuan agar masyarakat dan sebagai orang tua dituntut sadar dan mampu bersikap menempatkan diri untuk memenuhi kewajiban di dalam memenuhi kebutuhan anak. Itu Bu ya. Lalu yang kedua, di dalam materi yang saya sampaikan ini menerangkan bahwa kita sebagai orang tua sekaligus masyarakat diajarkan untuk melindungi anak secara benar dan sesuai dengan apa yang telah dijabarkan di materi ini ya, dimana kita memulai dengan pencegahan kekerasan baik itu dari keluarga diri sendiri, keluarga sendiri maupun masyarakat ya Bu ya. Jadi untuk berikutnya semoga menjadi pelajaran bagi kita semua Bu ya, mengenai masalah anak, hak anak ya, dan juga kewajiban kita sebagai orang tua. Ada pertanyaan Bu? Cukup jelas Bu ya. Baik, kalau memang cukup jelas, kita sudahi pertemuan kita ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua dan apa yang telah saya sampaikan ini dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, termasuk saya juga Bu. Gitu juga Bu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.